Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul subuh ini, insyaallah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak meninggalkan waktu istirahatnya, meninggalkan kegiatannya supaya mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal salih. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertama-tama mengingatkan bahwasanya hari ini menurut mungkin takwim dan kalender Indonesia sudah masuk 9 Muharram kan? Sedangkan mungkin di Timur Tengah termasuk Arab Saudi hari ini sudah 10 Muharram, sudah termasuk Ashura. Nah, maka bagi yang ingin berpuasa melakukan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang mubarak ini, kita puasa hari ini dan besok. Ada seseorang yang akan bertanya, "Pak Ustaz, saya belum niat. Saya belum sahur. Apakah tetap bisa melakukan puasa hari ini?" Bisa. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang ke rumahnya. Itu sudah tala'atis syams. Matahari sudah terbit. Beliau datang ke rumahnya, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, "Ya Aisyah, ayujadu ta'amun al-yawm?" Apakah ada makanan hari ini? Aisyah bilang tidak ada makanan. Lihat, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkatnya seperti raja, tetapi di dalam rumahnya tidak ada makanan. Luar biasa. Beliau tanya, "Ya Aisyah, apakah ada makanan?" Kata Aisyah, tidak ada makanan. Apa kata Rasulullah? "Idzan fa ana shaim." Kalau tidak ada makanan, maka insyaallah saya akan melanjutkan puasa sampai maghrib. Luar biasa. Berarti kalau kita belum makan setelah salat subuh, belum membatalkan puasa, dan baru niat puasa setelah salat subuh, bahkan setelah terbitnya matahari, maka insyaallah puasa kita termasuk puasa yang sah. Para ulama membedakan puasa sunnah dan puasa wajib. Ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Puasa sunnah itu semua puasa selain bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan kita berpuasa sebelum salat subuh atau bahkan dari salat Isya. Jadi bagi yang ingin berpuasa hari ini, maka silahkan, boleh kita mulai niat dari sekarang. Jadi kita puasa hari ini dan besok, atau besok dan hari berikutnya menurut kalender Indonesia. Tetapi barusan saya lihat di Google bahwasanya juga di Indonesia hari ini sudah 10 juga ya. Saya nggak tahu juga kalender ini kadang-kadang 10, kadang-kadang 9. Tetapi yang paling aman kita puasa hari ini meskipun 9 dan besok, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita, "Idzan falnasum yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Supaya kita tidak menjadi seperti orang Yahudi yang berpuasa juga di Ashura. Maka kita mukhalif, menambah puasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Ini tentang puasa Ashura. Tetapi tema kita hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan tentang puasa. Tetapi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan zikir setelah salat. Dan karena yang sisa dari zikir hanya sedikit, maka kita insyaallah akan menambahkan tema yang baru, yaitu salatun nawafil wal rawatib. Kita akan berbicara tentang salat sunnah yang kita lakukan sebelum dan setelah salat. Kalau ada waktu kita tambah nawafil insyaallah. Yang penting kita menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat. Dan pertemuan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang kita hafalkan, bukan buku-buku yang kita bacakan, bukan gelar yang kita dapatkan. Enggak. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Meskipun ilmu sederhana. Kita melihat banyak orang yang gelarnya doktor, profesor, sudah ilmunya sangat tinggi, sudah menjadi mufti dan ulama besar, tetapi ilmu tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat, Pak Ustaz? Kalau tidak diamalkan. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu setelah salat beliau punya satu doa yang sering, tidak selalu tetapi sering beliau membacakannya, "A'udzu bika min ilmin la yanfa'." Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Berlindung kepadamu dari apa?
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu tetapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Maka supaya pertemuan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, maka kita berusaha untuk praktik. Hari ini sekarang kita akan mempelajarinya, nanti insya Allah setelah salat zuhur kita mempraktiknya, setelah salat asar kita mempraktiknya, setelah salat maghrib dan setelah salat isya dan subuh lagi insya Allah kita selalu mempraktiknya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai dengan waktu kita dan kemampuan kita. Nah, kita murajaah lagi ya zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Dan kita semuanya pernah mengetahui bahwasanya zikir itu bukan hanya urusan lidah, tetapi urusan hati dan pikiran. Jadi kalau kita membacakan zikir dari sekarang sampai malam, yang tergerak hanya lidah kita tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Sedangkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang terlibat di dalamnya bukan hanya lidah, tetapi hati kita bergetar, pikiran kita ikut terlibat. Itulah yang menjadikan zikir ini zikir yang menenangkan hati kita. Oleh karena itu kalau kita membacakan surat Ar-Ra'd, surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan jiwa kita yang selama ini gelisah, yang selama ini stres, yang banyak pikiran, banyak tantangan, banyak masalah. Begitu kita salat, setelah salat kita melakukan zikir, insya Allah hilang semua masalah-masalah yang dulu kita pikirkan sebelum salat. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, banyak orang di antara kita, khususnya di zaman kita sekarang, punya tekanan darah, punya diabetes mellitus, punya kanker, punya autoimun. Semua penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini semuanya terikat dengan pikiran kita. Kita stres, kemungkinan besar kita lama-kelamaan dapat tekanan darah. Gelisah, lama-kelamaan dapat diabetes mellitus. Lama-kelamaan kita akan selalu vertigo, sakit kepala, susah tidur. Kenapa itu Pak Ustadz? Gampang. Kita memikirkan sesuatu, ada sistem di dalam tubuh kita namanya fight or flight, mempersiapkan diri kita untuk berkelahi. Jadi sebagai pertahanan diri, itu namanya adrenalin dan norepinefrin. Diproduksi di dalam tubuh kita menunaikan tekanan darah, supaya kita mungkin otot kita tegang, supaya kita bisa melawan semua kebahayaan yang menghadapi kita. Kortizol diproduksi di dalam tubuh kita supaya menyediakan gula dan energi untuk semua otot-otot. Nah, tetapi kalau kita tidak membutuhkan itu, kita hanya memikirkan masalah, memikirkan tantangan, memikirkan semua kesusahan, dan itu kalau sudah berkepanjangan pasti akan menyebabkan penyakit. Nah, supaya penyakit itu tidak terjadi di dalam tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita obat. Obatnya apa? Salat, setelah itu zikir. Nah, oleh karena itu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Kalau sudah waktu salat, Rasulullah suruh Bilal untuk melakukan salat dengan kata-kata yang sangat mengharukan. Kata-kata ini, "Arihna biha ya Bilal." Ya Bilal, ayo tenteramkan hati kami dengan salat. Tenangkanlah hati kami dengan salat. Hiburkanlah hati kami dengan salat. Luar biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menganggap salat ini sebagai hiburan, membahagiakan diri di dalam salat. Oleh karena itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri membacakan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat, dianggap hiburan, enggak apa-apa gitu. Tidak merasa capek dan lelah. Sebagaimana kita, kalau kita sedang nonton, kalau kita sedang main, kalau kita sedang jalan-jalan, bisa jadi berjam-jam kita tidak merasa lelahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa entertain itu di dalam salat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melakukan qiyamul lail, membacakan dalam satu rakaat
Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, yang saat itu meriwayatkan hadis ini, beliau masih remaja, anak remaja. Beliau berkata, saya suatu hari mabit bersama Rasulullah, tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bangun untuk melakukan qiyamul lail, saya ikut salat bersama beliau di sisi kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarik saya dari sisi kiri ke sisi kanannya supaya mengikuti salat bersama beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membacakan di rakaat pertama awal surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, di dalam pikiran saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan membacakan 1 halaman, 2 halaman langsung rukuk. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman lanjut. Kata Ibnu Abbas, di dalam hati saya Rasulullah akan membacakan 100 ayat langsung rukuk. Rasulullah membacakan 100 rakaat lanjut, 100 ayat lanjut. Sampai akhir surat Al-Baqarah 1 rakaat. Ibnu Abbas ini yang salat bersama Rasulullah, dia sudah mempersiapkan diri untuk rukuk. Dia sudah lelah. Dan di dalam hatinya Rasulullah ini insyaallah selesai surat Al-Baqarah langsung rukuk. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai surat Al-Baqarah lanjut surat Ali Imran. Selesai surat Ali Imran lanjut surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa lanjut surat Al-Maidah baru rukuk. Luar biasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini salatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terhibur dengan salat. Apalagi juga zikir setelah salat. Jadi saat kita berzikir, kita sedang mengobati hati kami yang sudah terluka sepanjang 1 hari kesusahan dan kesulitan. Dan pasti setiap orang di antara kita merasakan kesusahan dan kesulitan itu setiap hari. Dari orang yang kaya raya sampai orang yang paling miskin. Pasti ada banyak pikiran-pikiran yang tidak enak. Oleh karena itu obatnya adalah zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan apa? Rasulullah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena saat itu tidak ada mic. Tidak ada speaker. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di belakang itu tahu Rasulullah sudah selesai salat? Mereka tahu dengan takbir. Lah, takbirnya gimana? Rasulullah selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah membacakan takbir dengan suara yang jahar, yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu supaya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dengar salam tadi, mereka dengar takbir 3 kali, mereka sadar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat. Nah, tetapi itu bisa diganti dengan mikrofon sekarang. Kita sudah punya mikrofon. Kalau kita membacakan taslim, semua orang sudah tahu kita sudah selesai salat, bisa jadi. Tetapi sekali-sekali kita melakukan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir 3 kali. Apakah kita harus lakukannya? Sebenarnya itu tidak termasuk dari muakkadah. Tidak termasuk di antara zikir yang paling diutamakan. Yang di antara zikir yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kita sebutkan di dalam pertemuan yang sebelum ini 2 bulan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan istighfar yang panjang. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Rasulullah membacakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh kita membacakan istighfar yang panjang tetapi di luar waktu salat, di luar waktu zikir salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat hanya membacakan sighah dan bentuk yang sederhana ini, astaghfirullah, cukup. Setelah itu, setelah istighfar, Rasulullah membacakan, dan istighfar ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sedangkan doa berikutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada sighah yang berlebihan seperti Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbuna bis salam wa adkhilna al jannata daras salam, itu boleh dibacakan tetapi di waktu yang lain. Tetapi setelah salat hanya yang sederhana itu. Ini disebutkan juga di dalam Sahih Muslim. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya untuk membacakan satu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Nah, jadi doa seperti itu kita membacakan setelah salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi da'watan la turad." Setelah salat ada dakwah doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya heran ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai. Saya heran. Kita punya banyak hajat. Kita punya banyak kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan setelah salat di dalam sujud qiyamul lail, doa itu tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi datang setelah salat, kita tidak berdoa. Waktu qiyamul lail kita sedang tidur. Waktu kita melakukan sujud kita ingin cepat-cepat. Padahal ini kita semuanya punya hajat di dalam hati kita, ingin terrealisasikan. Ada yang ingin anak yang salih, ada yang ingin menjadi kaya raya, ada yang ingin sukses, ada yang ingin usahanya lancar. Tetapi kita keberatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu bagi kita. Di antara pintu yang sudah terbukakan adalah waktu setelah salat. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah saya mencintaimu. Karena saya mencintaimu, maka saya menasihati engkau jangan sampai engkau meninggalkan doa setelah salat karena kerugian yang sangat besar. Setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membacakan ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sangat kuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha laysa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut." Yang membacakan ayat Al-Kursi ini satu ayat. Terjamin dia akan masuk surga. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekan tentang itu, yang menghalangi kita masuk surga hanya kematian. Kalau kita mati, otomatis kita masuk surga. Kalau saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, mau masuk surga enggak? Alhamdulillah, sudah membacakan ayat Al-Kursi. Kalau belum dibacakan, enggak apa-apa dibacakan. Nah, ayat Al-Kursi, ayat yang sangat sederhana, insya Allah menjaminkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ulang lagi ya, yang bergerak bukan hanya lidah kita. Kita berusaha untuk melibatkan hati dan pikiran kita. Kalau kita bisa nangis, nangis. Kalau kita sambil kita ingat dosa dan maksiat kita, ingat. Yang penting kita benar-benar melibatkan hati dan pikiran kita. Dan supaya kita bisa mudah melibatkan hati dan pikiran kita, kita harus tahu apa artinya. Arti dari ayat Al-Kursi, arti dari doa, arti daripada istighfar, arti pada zikir-zikir setelah salat. Kita mengetahui artinya, setelah itu kita mentadabburinya. Setelah ayat Al-Kursi, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kita mulai membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain yuhyi wa yumit. Sebelum wa huwa ala kulli syai'in qadir ada yuhyi wa yumit. Ada beberapa riwayat tidak menyebutkan yuhyi wa yumit. Dua-duanya insyaallah benar. Kita membacakannya berapa kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam satu hadis 3 kali, ada di dalam hadis yang lain 10 kali. Tetapi ada beberapa ulama yang berkata mungkin 3 kali setelah salat zuhur, asar, isya. 10 kali setelah salat subuh dan maghrib. Tetapi sebenarnya tidak ada dalil untuk itu. Boleh kita membacakan 10 atau 3 kali. La ilaha illallah wahdahu, bukan hanya la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit, atau tidak ada yuhyi wa yumit enggak apa-apa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai dari itu kita membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di dalam hadis Rasulullah setelah salat subuh kita membacakannya 3 kali. Di dalam salat maghrib 3 kali. Selain itu 1 kali. Kalau kita tidak ada waktu, kadang-kadang mungkin kita saking mungkin sibuk, tidak ada waktu untuk membacakan semua zikir ini sesuai kemampuan. Kalaupun kita membacakannya dalam perjalanan boleh. Tetapi kalau kita ingin lebih khusyuk dan ada waktu, sambil kita duduk, tidak melihat apapun, tutup mata, kita berzikir atau buka mata, yang penting kita melibatkan hati dan pikiran kita. Tidak scattered brain dengan hal yang lain, atau kita tidak terputus pikiran kita saat kita melakukan zikir. Setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak, mulai
dengan zikir yang paling terkenal, yaitu subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi subhanallah ini ibu-ibu, bapak-bapak harus dijelaskan. Sinnya harus jelas, ba'nya harus jelas, haknya, alifnya, Allah jelas. Ini rata-rata hadirin, ini bukan, mohon maaf, bukan meremehkan dan bukan merendahkan. Kadang-kadang kalau saya salat di kampung, saya ini sendiri punya program. Kadang-kadang bersama murid berangkat ke desa yang jarang ada ustaz mengisi di sana. Kita mengajarkan surat Al-Fatihah, mengajarkan zikir, mengajarkan salat di sana. Sebulan sekali. Kadang-kadang ke Cianjur Selatan, kadang-kadang ke daerah Celetuh, kadang-kadang ke Indramayu, kadang-kadang ke Banjar, kadang-kadang juga ke Pengalingan, Banten. Hampir mungkin sudah Jawa Barat dan Jawa Tengah itu sudah tercover semua. Dan kadang-kadang kalau kita salat di desa-desa, dan kadang-kadang juga di kota juga, ada beberapa masjid-masjid, kalau setelah salat, yang mereka tahu kadang-kadang tahlilan dan juga tasbih, tahmid, takbir. Tetapi saat mereka membacakannya dengan kecepatan yang luar biasa. Itu yang membuat kita kasihan dan kaget. Subhanallah, ini seharusnya subhanallah, 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 subhanallah. Semuanya jelas. Tetapi yang kita dengar di dalam masjid-masjid tersebut membacakannya dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai-sampai yang kami dengar begini. Yang terdengar hanya sin dan ba. Ini kalau terdengar. Kemana haknya? Kemana alifnya? Allahnya juga tidak ada. Allah tidak ada. Yang terdengar hanya sin dan ba. Dan ini terulang di masjid-masjid yang banyak. Adapun juga alhamdulillah dibacakan begini, ha dan mim dibacakan begini. Ini yang terdengar. Ini bukan alhamdulillah. Tidak ada daknya, tidak ada mimnya, tidak ada Allahnya juga tidak ada. Apalagi Allahu Akbar juga. Mungkin Bapak Ibu pernah juga dengarnya. Nah, ini sangat menyedihkan ibu-ibu. Mohon maaf, ini bukan merendahkan dan juga bukan mengolok-olok, tetapi menyebutkan sebuah zikir yang perlu diperbaiki insyaallah. Perlu di-upgrade. Bagaimana kita upgrade-nya? Kita menyebutkan semua huruf-huruf sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkannya berapa kali? 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah, dan 34 kali untuk Allahu Akbar. Ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, khairul laka mimma talu'at alaihi syams. Kata Rasulullah, kalau kita menyebutkan tasbih, tahmid, takbir ini sampai 100 kali, 33, ini sudah 99. Tambah 1 Allahu Akbar berarti 100. Kata Rasulullah, khairum mimma talu'at alaihi syams. Ini lebih baik daripada kenikmatan yang ada di bumi ini semua. Luar biasa. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membacakan ini, ghufirat dzunubuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Wa in kanat mithlu zabadil bahr, meskipun dosa kita itu sebesar samudra atau lautan. Luar biasa. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, dosanya tidak sebesar, tidak seluas samudra. Tetapi kalaupun dosa kita sebesar itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Luar biasa. Jadi ini kesempatan bagi kita juga ibu-ibu, bapak-bapak. Tetapi jangan melakukan dosa dengan niat, nah nanti saya akan membacakan tasbih, tahmid, takbir setelah salat, semua dosa akan terhapus. Enggak. Kita berusaha juga untuk meninggalkan dosa. Kalaupun juga kita kalah dengan ajakan syaitan, kita membacakan zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kita dari dosa dan maksiat. Tapi ingat, dosa itu terhadap Allah. Tetapi dosa terhadap manusia, melakukan korupsi, menzalimi orang lain, menyakiti perasaan orang lain, ini tidak akan diampuni dengan zikir. Harus kita minta maaf.
Minta maaf dan minta ridha dari orang yang terzalimi. Kalau sudah memaafkan kita, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Nah, setelah itu apa Pak Ustaz? Setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai zikirnya. Selesai zikirnya. Entah itu dengan doa, tetapi kalau sudah dibacakan doa sebelum tasbih, tahmid, takbir, tidak usah dibacakan lagi. Setelah itu kita berusaha untuk mungkin salaman, silaturrahim, karena inti daripada salat jamaah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Meskipun itu tidak termasuk sunnah, kita harus melakukan shaking hand dan melakukan salam setelah salat, tetapi inti daripada salat jamaah untuk menguatkan ukhuwah di antara kita. Sesuai dengan nama masjid yang kita cintai ini. Jadi setelah salat boleh kita nongkrong, boleh kita ngobrol, boleh kita silaturahim dengan teman-teman, tetangga, orang-orang yang kita cintai yang berkumpul di masjid supaya kita menguatkan persahabatan kita. Nah, itu zikir setelah salat yang kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, insyaallah. Kalau mungkin ibu dan bapak ada pertanyaan, nanti insyaallah di akhir kajian ini. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kita insyaallah akan membahas sedikit tentang salat rawatib dan nawafil. Dan ini pertanyaan yang sering ada mungkin dua ibu-ibu pernah tanya tentang rawatib dan nawafil dari Masjid Al-Ukhuwah. Rawatib dan nawafil, apa perbedaan antara rawatib dan nawafil? Semua rawatib itu termasuk nawafil. Semua rawatib itu termasuk nawafil. Nah, di dalam agama Islam ada yang namanya sunnah muakkadah wa sunnah ghairu muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya. Jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Seperti apa sunnah muakkadah ini? Salat rawatib. Ini termasuk muakkadah. Seperti apa? 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu termasuk sunnah. Tetapi sangat muakkadah, sangat diutamakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi bepergian, kalau lagi safar keluar kota, apalagi mungkin saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang musafir itu sangat susah. Tidak ada pesawat, tidak ada kereta cepat, tidak ada mobil, tidak ada motor, jalan kaki atau kalau sudah bermewah-mewah di atas unta. Dan ini sangat melelahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Saya dulu sejak kecil ikut pramuka di Arab Saudi. Dan sekarang saat ikut kegiatan di pramuka itu, karena tidak ada hutan di sana, tak ada hutan dan gunungnya juga susah-susah di sana. Kami kadang-kadang keluar dan camping selama mungkin dan jalan selama 1 minggu, 2 minggu itu di padang pasir. Kadang-kadang kita berangkat dari Abha sampai Asir, dari Jazan sampai Najran. Kadang-kadang kalau di Yaman dari Ma'rib sampai Hadramaut. Itu di tengah padang pasir. Itu kesusahannya luar biasa. Di sana kalau tidak pakai sepatu khusus, kaki kita akan tenggelam di dalam pasir. Kalau mungkin di siang hari bisa jadi terbakar kaki kita saking panas. Jadi luar biasa itu perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang susah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini supaya kita tahu 2 rakaat sebelum salat subuh ini sangat diutamakan. Meskipun salat sunnah, kalau kita meninggalkannya kita tidak berdosa. Nah, itu termasuk yang namanya ratibah. Kenapa ratibah? Tertib. Ada yang sebelum salat ditertibkan sebelum salat, ada tertibnya setelah salat. Itu namanya ratibah. Jadi yang sudah setelah salat tidak boleh dilakukan sebelum salat. Seperti apa? 2 rakaat sebelum salat subuh tidak boleh dilakukan setelah salat subuh. Kecuali kalau kita ingin qada. Nanti kita akan membahas tentang qadanya. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan apalagi yang ratibah? Ratibah itu totalnya berapa? 12 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melakukan 12 rakaat setiap hari sebelum dan setelah salat, banallahu lahu baitan fil jannah. Akan dibangun baginya istana dan pintu atau rumah di dalam surga. Rumah di dalam surga mana yang lebih mahal? Rumah di surga atau di kota baru? Di surga kan? Nah, kalau di kota baru yang harganya 5M, 10M, 20M, insyaallah yang ada di dalam surga itu di atas 1 triliun bahkan lebih. Nah, ini kalau kita melakukan
12 rakaat dalam satu hari. Kira-kira ibu dan bapak ketika membangun atau beli rumah di kota baru, kita nabung berapa lama? Kerja keras berapa lama sampai kita dapat rumahnya? Bisa jadi bertahun-tahun. Belum tentu kita akan dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kesempatan ini bagi kami. 12 rakaat, Pak. 12 rakaat, Bu. Insyaallah akan dibangun bagi engkau, insyaallah, rumah di dalam surga. Kalau kita menjaganya setiap hari, insyaallah kita mati dalam keadaan kita sudah menjadi pengusaha properti di mana? Di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita melakukannya setiap hari. Sebelum salat subuh 2 rakaat. Sebelum salat zuhur, ini ada perbedaan ya. Ada beberapa ulama yang berkata 4 rakaat, ada yang berkata 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Kita bilang 4 rakaat dulu ya. 4 rakaat. Dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Ini kalau ditotalkan berapa sekarang? 8 kan? 8. 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Sudah 8. Sebelum salat asar tidak ada. Setelah salat asar tidak ada. Nah, setelah salat maghrib, sebelum salat maghrib tidak ada. Setelah salat maghrib ada 2 rakaat. Berarti sudah berapa? Sudah 10. Baru 10 sekarang ya. 10. Salat Isya ada 2 rakaat setelahnya, ini termasuk 12. Kalau kita melakukannya, insya Allah akan terbangun bagi kita rumah di dalam surga. Luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua. Nah, Pak Ustadz, mana yang lebih sahih? Kita melakukan 4 rakaat sebelum salat zuhur atau 4 rakaat setelah salat zuhur? Nah, para ulama berkata, kalau kita tidak melakukan 4 rakaat sebelum salat zuhur, maka 4 rakaat setelahnya. Jadi 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Kalau ditotalkan, yang penting 6 rakaat rawatib bersama salat zuhur. Supaya kita keluar dari perbedaan. Mana yang lebih sahih? InsyaAllah dua-duanya sahih dan dua-duanya ada hadisnya. Tetapi ada beberapa ulama yang melakukan tafsil dan detail di sini. InsyaAllah detail ini akan bermanfaat bagi kita. Para ulama berkata, ketika Rasulullah SAW melakukan 2 rakaat sebelum salat zuhur, itu melakukannya karena waktunya mepet, sudah waktu iqamah, sehingga Rasulullah SAW melakukan 2 rakaat sebelum salat zuhur, diqadha setelah salat zuhur. Ini detail dan ijtihad dari beberapa ulama, tidak ada hadisnya dari Rasul. Tetapi ini menunjukkan kepada kita, kalau kita lupa dan tidak melakukan 2 rakaat sebelum salat zuhur, sebelum salat subuh, kita tidak melakukannya karena kita lupa atau tidak keburu, atau mungkin keburu iqamah, kita datang mungkin masbuk, boleh enggak kita melakukan qada 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah salat subuh? Para ulama berkata boleh, asal kita melakukannya di waktu yang tidak makruh. Misal, kita datang hari ini di Masjid Al-Ukhuwah, salat, Ustaz Sandi sudah iqamah. Imamnya sudah mulai rakaat pertama. Kita sudah terbiasa melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh. Gimana ini Pak Ustaz? Saya ingin selalu menjaganya sebagaimana Rasulullah SAW menjaganya. Boleh enggak saya melakukan sebelum subuh? Jangan dulu, karena setelah salat subuh sampai terbitnya matahari ini waktu makruh, dilarang kita salat di dalamnya. Maka kita nunggu sampai terbitnya matahari, 10 menit kita melakukan salat isyraq, atau mungkin sebelumnya kita qada 2 rakaat sebelum salat subuh. Pak Ustaz, dari mana tahu itu? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, suatu hari kami keluar di dalam perjalanan jihad. Karena kami sudah capek, lelah, kami tertidur dan tidak melakukan salat subuh. Coba bayangkan, ini Rasulullah juga sendiri tidak melakukan salat subuh sampai terbitnya matahari. Baru bangun Rasulullah dan semua sahabat Rasulullah SAW karena saking lelah. Mereka baru bangun setelah terbitnya matahari. Bukan hanya terbitnya matahari sudah mereka bangun karena panasnya matahari. Jadi sudah panas mataharinya. Mereka bangun untuk melakukan salatul ghadah. Salatul ghadah ini kata lain dan nama lain untuk salat subuh.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air wudu dan melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh, tetap melakukan salat sunnah, dan setelah itu melakukan 2 rakaat salat subuh yang wajib. Luar biasa. Nah, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatahu salah fala kaffarata lahu illa qada'uha." Jadi kalau kita meninggalkan satu salat, entah itu dengan alasan atau tidak ada alasan, maka kafarahnya apa? Untuk melakukannya lagi. Kita mungkin kemarin, kita baru ingat kemarin, ini ada salat Isya, salat Maghrib, kita tidak melakukannya. Atau mungkin kita lalai lagi nongkrong, lagi mungkin jalan-jalan sama teman, sehingga kita melupakan salat. Atau mungkin kita tidak melakukan salat. Ini termasuk dosa besar. Kafarahnya apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan salatnya. Pak Ustadz, saya sudah bertahun-tahun tidak melakukan salat. Saya sudah 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak melakukan salat. Kata para ulama, itu termasuk yang tidak mungkin. Tidak mungkin kita melakukan qada untuk 10 tahun ke belakang. Maka sesuai kemampuan kita. Berapa rakaat yang kita bisa qada boleh. Kalaupun juga kita sudah meninggalkan salat itu, harus dimulai dengan taubatan nasuha. Karena ini termasuk di antara dosa yang paling besar dalam agama Islam. Jadi kalau ini kita berbicara tentang salat rawatib ya, sunnah rawatib. Kalau kita meninggalkannya, sedangkan kita selalu menjaganya, maka boleh kita qadha. Di luar waktunya, di luar waktunya. Tetapi perlu kita tahu hadirin, ini ada yang penting sekali. Para ulama berkata, waktu salat rawatib itu, waktu salat rawatib yang kita lakukan sebelum salat adalah kalau sudah waktu salat itu masuk. Jadi misal, kalau belum azan salat subuh, boleh enggak kita melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh yang rawatib? Boleh enggak? Tidak. Tidak boleh. Harus kita nunggu kalau sudah ada azan atau waktu salat subuh sudah masuk, baru kita melakukan 2 rakaat. Apakah azan itu tanda waktu itu sudah masuk? Tidak. Ini hanya tanda mungkin dari mungkin masjid untuk memanggil banyak orang untuk salat. Kalau waktu salat subuh pernah kita menjelaskannya di fikih salat. Kan kalau salat subuh ada yang namanya al-fajrus shadiq dan al-fajrul kadhib. Nanti mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita tidak mengulangi ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak baca tentang waktu salat. Kita kalau mengulanginya terus, mungkin yang ikut kajiannya akan merasa bosan ya. Nah, waktu rawatib itu kalau sebelum salat itu harus dilakukan setelah masuknya waktu salat. Jangan dilakukannya sebelum waktunya masuk. Dan salat rawatib yang dilakukan setelah salat harus kita nunggu, atau mungkin kita melakukannya sebelum waktunya habis. Misal, salat zuhur, ada rawatib yang kita lakukan sebelumnya, ada rawatib yang kita lakukan setelahnya. Rawatib yang dilakukan sebelumnya harus setelah azan atau setelah waktunya masuk. Rawatib yang dilakukan setelahnya harus langsung setelah salat, setelah zikir, kita langsung melakukannya. Sebelum waktunya habis dan sebelum waktunya keluar. Kalau kita nunggu sampai zawalus syams, sampai matahari sudah bergerak dan juga sudah termasuk waktu asar, maka kita sudah tidak termasuk waktu rawatib niyah, ba'diyah, salat zuhur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalaupun juga kita melupakan, boleh kita mengqadanya di waktu yang tidak dilarang. Waktu yang dilarang itu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Dan dari salat asar sampai terbenamnya matahari. Ini termasuk waktu yang dilarang. Nah, kalau setelah salat maghrib 2 rakaat, setelah salat isya 2 rakaat. Ini yang namanya rawatib kita sudah selesaikan. Pak Ustadz, masih ada beberapa salat yang kita lakukan sebelum salat dan setelah salat yang tidak termasuk rawatib? Ada. Seperti apa? Nah, tadi para ulama juga mentafsirkan, mendetailkan tentang salat rawatib sebelum dan setelah salat zuhur. Para ulama berkata ada 4 sebelumnya, ada 4 setelahnya. Nah, 6 itu termasuk rawatib, yang 2 lagi itu termasuk nawafil. Termasuk nawafil, bukan rawatib. Adapun juga yang namanya salat asar ada 4 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan di dalam hadis An-Nawawi. Kalau enggak salah juga di dalam Al-Bukhari dan Muslim.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mri'in, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum salat asar. Di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi ini beliau menyebutkan lan yalijan nar, tidak akan pernah masuk neraka. Siapa ya Rasulullah? Rajulan shalla qabla al-'asri arba'ah. Tidak akan pernah masuk neraka seseorang yang melakukan 4 rakaat sebelum salat asar. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ingin disiksa hari kiamat, yang ingin diselamatkan dari api neraka, insyaallah wasilahnya ini 4 rakaat sebelum salat asar, meskipun itu tidak termasuk rawatib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat maghrib dan salat isya melakukan 2 rakaat sebelum salat maghrib dan 2 rakaat sebelum salat isya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, hadis yang jelas, kata Rasulullah, sallu qabla al-maghribi wa qabla al-isya'i raka'atan. Rasulullah mewasiatkan sahabatnya untuk melakukan 2 rakaat sebelum salat maghrib dan sebelum salat isya. Itu sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang tidak mau, berdoalah. Karena termasuk doa yang paling mustajab kalau kita berdoa antara azan dan iqamah. Jadi kita tahu azan dan iqamah antara maghrib dan isya, antara azan dan iqamah, isya dan maghrib itu sangat singkat. Sangat singkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita, kalau kita tidak keburu untuk melakukan 2 rakaat, maka kita berdoa. Karena termasuk doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak salat, enggak apa-apa, doa. Yang tidak doa, salat. Yang paling parah, yang tidak doa dan tidak salat. Nah, itu sia-siakan waktunya. Dan waktu ini waktu yang sangat berharga. Doanya sangat mustajab. Adapun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita lakukan antara maghrib dan isya, boleh enggak? Boleh. Dan para ulama memasukkan waktu itu dari waktu qiyamul lail. Lah, memang bisa Pak Ustaz? Para ulama menyebutkan salat qiyamul lail itu semua salat yang dilakukan antara salat maghrib sampai salat subuh. Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan antara salat isya sampai salat subuh. Jadi boleh enggak kita melakukan 2 rakaat yang namanya itu as-salatul mutlaqah, salat yang mutlak, yang tidak ada alasannya. Boleh enggak kita melakukan 2 rakaat setelah salat maghrib yang tidak termasuk nawafil dan tidak termasuk rawatib, Boleh enggak? Boleh. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sesuai kemampuan kita. Boleh, silakan. Bagi yang ingin membacakan Al-Quran, bagi yang ingin berzikir juga boleh. Semuanya insyaallah boleh. Setelah salat isya juga sama. Sebelum salat isya sama. Hukumnya seperti salat maghrib. Adapun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan salat tarawih, kadang-kadang kalau kita datang masbuk untuk melakukan salat isya, selesai salat, karena kita masbuk salat isya, imam langsung melakukan salat tarawih, tidak menunggu yang masbuk selesai salatnya, atau mungkin selesai salat isya dan tidak ada waktu untuk melakukan salat rawatib atau 2 rakaat setelah salat isya. Boleh enggak kita melakukannya setelah salat tarawih? Boleh, kata para ulama. Boleh kita melakukan 2 rakaat setelah salat isya, itu rawatib setelah salat tarawih. Itu kalau salat 5 waktu. Kalau salat Jumat gimana Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sebelum salat Jumat itu tidak ada rawatib. Tidak ada rawatib sebelum salat Jumat. Jadi kalaupun kita mau melakukan salat sunnah, kita melakukan tahiyatul masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar tentang tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu seolah-olah kita menyebutkan salam untuk masjid. Salamnya untuk masjid atau menghargai masjid, menghargai rumah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghargaan itu adalah 2 rakaat yang dilakukan yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Saat kita, misal saya menghargai Pak Sandi, saya menghargai Bapak dan Ibu, saya mulai kajian saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menghargai ibu dan bapak. Kalau kita mau menghargai masjid, itu dimulai dengan doa masuk masjid, meskipun doa itu tidak mutawatir, tetapi yang mutawatir adalah 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. 2 rakaat
tahiyatul masjid. Nah, sebelum salat Jumat tidak ada rawatib. Tetapi ada rawatib setelahnya. Rawatib setelah salat Jumat ada 4 rakaat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi yang terburu-buru, khususnya salat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ambil kesempatan. Oh, salat Jumat ini banyak orang yang datang ke masjid, maka kita ingin jualan. Ingin jualan. Mereka sudah menahan diri, setelah salat mereka berzikir sampai selesai. Dan mereka ingin keluar supaya jualan juga di luar gitu ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau tidak bisa 4 rakaat, enggak apa-apa. 2 rakaat aja. Tapi nanti 2 rakaat lagi dilakukan di rumah. 2 rakaat lagi dilakukan di rumah. Totalnya 4 rakaat. Nah, maka para ulama berkata ini di antara 2 dan 4. Itu keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat Jumat. Itu mungkin kajian kita hari ini. Mungkin sudah sebentar lagi waktu isyraq. Tinggal berapa lama Ustaz Sandi? 10 menit. Baik, 10 menit mungkin untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Silahkan. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan katsiran kepada Syekh. Silakan kita buka sesi tanya jawab kepada. Mohon pertanyaannya agak singkat dan sesuai dengan materi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mumpung kesempatannya bagus nih, ada sedikit dan ilmunya gratis untuk saya. Ada sedikit pertanyaan. Di masyarakat itu ada dikenal dengan istilah setelah zikir itu baca hijib, Ustaz. Saya sendiri kurang paham apa itu makna hijib. Terkenal disebut dengan hijib Jailani, saya tidak tahu apa itu. Hijib. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah boleh, bagaimana cara disunahkan tidak atau dibolehkan tidak dalam tata cara berdoa itu membaca hijib. Ada disebut hijib Jailani atau hijib yang lain, saya kurang paham. Katanya itu istilah hijib itu potongan ayat-ayat Quran, kemudian doa-doa dari para ulama. Bagaimana saya sendiri tidak tahu. Yang keduanya, ketika mohon maaf sedikit keluar dari topik tadi, setelah di dalam sholat berjamaah seperti sholat yang dijaharkan, sholat maghrib, isya dan subuh, seperti tadi bisa membaca surat ketika jadi imam. Nah, posisi makmum itu dalam membaca ketika imam menjaharkan bacaan seperti dari dalam Al-Fatihah. Nah, posisi makmum itu kewajibannya apa? Tugasnya apakah diam atau ikut membaca ataukah bagaimana? Kemudian setelah imam membaca surat Al-Fatihah, ada lagi membaca ayat Quran atau surat Al-Quran seperti tadi kalau saya baca ayat Al-Quran. Nah, tugas makmum itu membaca apa? Apakah diam juga atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya wirid, jazakallah khair, ini Masya Allah pertanyaan penting, tetapi akan menyebabkan banyak persoalan bagi saya sendiri. Karena banyak perbedaan dalam hal ini. Yang namanya wirid dan hizib itu sebenarnya tidak disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu ijtihad dari beberapa ulama. Dan itu ijtihad beda-beda dari tariqah ke tariqah yang lain. Ada tariqah al-Jailaniyah, ada al-Qadiriyah, ada al-Syadiliyah, ada al-Alawiyah. Dan itu hizib, kadang-kadang yang ada di al-Jailaniyah tidak ada di dalam al-Syadiliyah. Yang ada di dalam al-Syadiliyah tidak boleh disebutkan di dalam al-Qadiriyah. Yang di dalam al-Qadiriyah tidak ada di al-Alawiyah. Masing-masing punya ulama dan punya mungkin masyayikh, dan menurut mereka itu aulia. Nah, apakah itu pernah dibacakan oleh Rasul? Sebagian pernah dibacakan oleh Rasul seperti la ilaha illallah, itu bagus. Di dalamnya juga la haula wala quwata illa billah, di dalamnya ayat Al-Quran itu dibacakan oleh Rasul. Tetapi yang mungkin yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita harus kalau membacakan hizibnya dan wiridnya, kita harus membacakan puisinya, syairnya, bukunya gitu ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Padahal puisinya dan syair itu tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Tapi apakah boleh kita membacakan? Boleh-boleh saja.
Tetapi yang mana boleh, yang perlu diutamakan, kalau kita sudah mengutamakan zikir yang dibacakan oleh Rasul dan masih ada waktu, kita masih ada waktu kosong, boleh kita membacakan itu, boleh saja. Itu termasuk di antara mubah, selama tidak ada kata-kata yang berlebihan. Dan kenapa berlebihan? Kadang-kadang saya membacakan bagian dari wirid-wirid tersebut, kadang-kadang mereka menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah termasuk musyrik. Nah, selama tidak ada mungkin kata-kata yang dilarang, maka boleh-boleh saja membacakannya supaya kita dapat ilmu. Tetapi setelah kita membacakan zikir yang dibacakan yang sudah dibuktikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun itu di dalam tariqah itu mungkin cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara siapa? Cara para ulama di dalam satu tariqah. Cara para wali menurut satu tariqah. Nah, apakah sudah terbukti mereka ulama atau wali? Menurut tariqah ini mereka sudah ulama dan wali. Kita percaya aja. Tetapi apakah kita membacakan dan menjadikannya wirid setiap hari harus dibacakan? Tidak harus sebenarnya. Yang harus kita melakukan adalah bacaan dan zikir yang pernah terbukti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu yang perlu kita jaga. Ada mungkin tariqah dan mungkin hizib wirid itu boleh kita membacakannya, tetapi kalau ada waktu dan setelah kita membacakan hadis-hadis yang sudah terbukti di dalam sunnah. Yang kedua, bacaan makmum. Kalau imam sudah membacakan surat Al-Fatihah atau membacakan surat-surat setelahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadisnya sahih. Kata Rasulullah, qiraatul imam qiraatul lima ba'dahu. Jadi bacaan imam itu sudah termasuk bacaan untuk semua makmum. Jadi insyaallah terkafar. Asal makmum itu dengar, asal imam itu tidak lalai saat imam itu membacakan. Nah, kalau imam membacakan apapun, insyaallah pahalanya bukan hanya untuk imam, pahalanya untuk semua makmum. Oleh karena itu pentingnya kita memilih imam yang amanah. Pentingnya kita memilih imam yang bacaannya bagus, yang bacaannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salatul imam salatul lima ba'dahu. Jadi imam ini bacaannya, salatnya, fikih salatnya untuk semua jamaah. Kalau salatnya rusak, maka rusak untuk semua jamaahnya. Bacaannya rusak untuk semua jamaah. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan kalau kita salat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya ada khata' jali, ada kesalahan yang besar yang merubah makna, maka salat kita semuanya batal. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Maka supaya kita mencari aman, kita mencari masjid yang imamnya at least kurang-kurang bacaan Al-Fatihahnya bagus. Atau mungkin kita menasihati imam, memberikan beasiswa kepada imam supaya membaca, supaya belajar surat Al-Fatihah dan salat-salat pendek. Itu mungkin solusi terbaik. Kita memberikan kemudahan kepada imamnya supaya bisa membacakan Al-Quran dengan benar. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Silakan pertanyaan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakumullah khairan. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan singkat saja ya, Bu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kalau kita sedang safar, misalnya bertemu dengan waktu zuhur, lalu di jamak, misalnya di pesawat, di jamak waktu zuhur, apakah pada saat jamak takdim atau jamak takhir sholat rawatib dilakukan atau boleh juga tidak dilakukan? Saya agak dengar sedikit bahwa Rasulullah kalau safar beliau tidak melakukan sholat rawatib. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau apakah kalau safar misalnya contoh yang paling ini di pesawat atau di bis yang memang bisnya tidak berhenti tapi kita ingin sholat tepat waktu pada saat zuhur lalu sholat sambil duduk, nah apakah itu bisa dijamak juga dengan ke asar misalnya kalau zuhur,
atau tidak bisa sambil duduk, dan apakah juga pakai rawatib atau tidak? Terima kasih Syekh. Sebelum menjawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan, dalam safar, lebih bagus kita melakukan salat rawatib atau tidak? Para ulama berkata tidak. Lebih bagus tidak. Karena safar itu harus kita meringankan diri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan salat wajib, apalagi salat sunnah. Jadi salat wajib yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka salat rawatib bagusnya tidak dilakukan. Kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu yang dijaga terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita juga mau melakukan 4 rakaat sebelum salat asar, 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan 4 rakaat setelahnya, ini sudah benar-benar akan memberatkan mungkin. Nah, jadi bagusnya salat rawatib ditinggalkan kalau kita sedang musafir. Nah, kalau mungkin kita sedang musafir dalam keadaan duduk, boleh kita melakukan salat zuhur dan asar dengan cara jama' dan qasar. 2 rakaat masing-masing di waktu yang sama, entah itu di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau di waktu zuhur itu namanya jama' taqdim, kalau di waktu asar namanya jama' ta'khir. Nah, jadi insyaallah itu untuk meringankan kita, waktu safar bagusnya mana? Kita melakukan qasar atau melakukan salat biasa? Bagusnya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau beliau sedang safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat yang sempurna. Beliau melakukannya dalam keadaan jama' dan qasar. Atau bisa melakukannya qasar tetapi tidak jama', boleh juga. Silakan. Ya. Gimana Ustaz? Tadi pertanyaan kedua yang di dalam kendaraan. Ya, di dalam kendaraan boleh ya. Di dalam kendaraan kalau pesawat beliau bilang, kalau pesawat tidak bisa kita parkir, kita tidak bisa parkir dan melakukan salat gitu ya secara berdiri, maka boleh kita melakukannya dalam keadaan duduk. Tetapi kalau kita di atas kendaraan, di atas mobil, maka bagusnya kita cari rest area dan melakukan salat di dalamnya supaya kita melakukannya dengan sempurna gitu ya. Karena ini tidak ada alasan, karena masjid-masjid ada di sepanjang pulau Jawa, sepanjang pulau Sumatera ada juga kan. Nah, jadi kita bisa berhenti atau mungkin jangan di masjid, bisa jadi di atas tanah juga nggak apa-apa kalau kita merasa aman. Terutama di bis, kalau di bis umum kan enggak. Kalau di bis umum dan bis itu tidak ada kesempatan untuk berhenti, boleh kita melakukan di atasnya. Di jamaah sambil duduk. Jamaah ya betul, jamaah qasar ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Satu pertanyaan terakhir sih. Boleh 2 aja, ada 1 ibu juga yang mau tanya. Ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mengenai urutan zikir Ustaz. Zikir itu ya setelah astagfirullah, ada sebagian yang mengatakan ayat kursi dulu, kemudian ada urut dulu, atau itu urutnya kayak gimana Ustaz? Apakah ada teman-teman harus berurutan atau bagaimana? Setelah istighfar sama Baik. Ini urutannya sebenarnya penting sekali. Tapi urutannya itu termasuk urutan yang harus diikuti? Tidak, karena tidak ada satu hadis yang menyebutkan dari awalnya sampai akhir. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan tentang beliau mulai dengan takbir yang saya sebutkan tadi, setelah itu istighfar, setelah itu Allahumma antas salam. Itu yang disebutkan. Setelah itu hadis menyebutkan misal hanya ayat al-kursi, hanya tasbih, hanya doa. Jadi tidak berurutan. Jadi yang berurutan yang terbukti di dalam hadis adalah 3 yang pertama. Setelah itu ijtihad dari kita. Yang penting kita lakukan ya aja. Yang penting kita lakukan. Jadi tidak termasuk rawatib juga zikir itu. Jadi tidak perlu tidak harus diikut tertibnya. Tapi Ustaz Sandi masih ada ibu yang mau tanya? Itu pertanyaannya Pak? Ya? Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ini saya kan sholat fajar itu ada yang bilang mungkin bagi semua orang sudah tahu ya. Kalau saya mungkin masih awam. Katanya kalau sholat fajar itu beda dengan sholat qobliyah subuh. Satu yang itu. Terus yang kedua, di dalam sholat fajar
ada surat khusus yang harus dibaca, yaitu surah Al-Insyirah dan surat Al-Fil. Apakah itu apalnya itu katanya? Apakah itu hadisnya sahih atau dhaif? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hadis sahih tentang bacaan salat subuh ada untuk sunnahnya. Untuk sunnah salat subuh, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya sirri, tetapi kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan sedikit supaya terdengar oleh sahabat dan belajar apa yang dibacakan oleh Rasul. Jadi sebelum salat subuh ada 2 rakaat, yaitu rawatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sangat pendek. Sangat ringan dan pendek. Apa yang dibacakan oleh Rasul? 2 surat yang sangat ringan. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Qul huwallahu ahad. Itu yang diriwayatkan di dalam hadis sahih. Untuk salat subuh, hadisnya min tiwalil al-mifsal. Apa artinya min tiwalil al-mifsal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membacakan surat-surat yang panjang atau bagian dari surat panjang. Surat yang panjang itu apa? Dari surat Al-Baqarah sampai mungkin surat Al-Ahqaf. Itu 25 juz pertama, itu semuanya termasuk tiwalul mufsal. Surat-surat yang panjang. Ada yang namanya mutawassilatul mifsal. Dari surat Al-Ahqaf mungkin sampai surat juz 29. Dari juz 30 itu sudah termasuk qisarul mifsal, surat-surat yang pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat subuh jarang membacakan dari juz 30. Jarang membacakan dari juz 29, tapi sering membacakan dari surat-surat yang panjang. Sebagaimana tadi kita membacakan dari surat Al-Furqan termasuk dari tiwalul mifsal. Tetapi kalau imamnya membacakan dari mungkin juz 30, apakah batal salatnya? Enggak. Tetapi kurang afdal aja. Ya. Jadi itu mungkin yang disebutkan tentang bacaan salat subuh dan sunnah salat subuh. Sunnah salat subuh dengan salat subuh itu 2 rakaat beda. 2 rakaat sebelum salat subuh dilakukan sebelum salatnya. Setelah itu diikuti dengan salat subuh. Salat subuh itu Rasulullah menjadikannya salat yang panjang. Sedangkan 2 rakaat sebelum salat subuh itu sebaliknya, menjadikannya salat yang paling pendek. Jadi 2 salat yang berbeda-beda. Itu pertanyaannya, Bu? Baik, jazakillahu khairan. Jadi maksudnya sholat fajar itu apakah sama dengan sholat sebelum subuh maksudnya? Maaf, apa? Sholat fajar itu apakah sama dengan sholat sebelum subuh? Oh, salat subuh ya. Ya, salat subuh, salat fajar itu sama, satu. Salat subuh, salat fajar itu salat yang wajib, yang 2 rakaat. Salat subuh, salat fajar. Kalau salat sebelum salat subuh itu namanya salat ratibatul subh atau ratibatul fajr. Rawatib untuk salat fajar atau salat subuh. Jadi fajar dan subuh itu 2 nama untuk satu salat. Satu salat. Salatul subuh, salatul fajr. Tidak disebut, tidak ada hadis tentang itu. Salat al-insyirah dan salat al-fil tidak ada. Ya, jazakillahu khairan. Wa iyyaki. Sudah selesai. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih jazakumullah khair atas kehadirannya hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, insyaallah semua pertanyaan akan dijawab. Nanti insyaallah kalau boleh, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa langsung DM ke medsos. Saya biasanya aktif di Instagram. Kadang-kadang bisa DM, insyaallah semuanya akan dijawab. Semuanya akan dijawab. Atau mungkin nomor saya ada di Ustaz Sandi. Minta nomor saya dari Ustaz Sandi, insyaallah semua pertanyaan akan dijawab. Sehingga insyaallah pertanyaan atau pertemuan yang akan datang kita sudah selesai zikir dan sudah selesai salat ar-rawatib. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang semua salat sunnah, termasuk salat qiyamul lail, salat witir dan semua salat-salat yang nafilah yang lain insyaallah, dan kita akan menyelesaikannya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Setelah itu kita insyaallah akan masuk di dalam babuz zakah. Babuz zakah, dan ini bab yang insyaallah sangat penting bagi kita sebagai rukun Islam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.